ternyata ada banyak sekali pulau di Indonesia yang juga punya sejarah kelam dan juga menyeramkan. Nah, dari sejarahnya itulah Wak, beberapa pulau pun mendapatkan julukan sebagai pulau berhantu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak seperti biasa, di malam Selasa ini aku hadir kembali menyapa kalian. Penasaran kenapa kan? Kenapa nih tiba-tiba Nadia muncul di malam Selasa? Di Senin malam ini Nadia, ada info apa nih? Nah, buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor, wah ayo sini kalian merapat sama aku di sini. Aku punya sesuatu yang sangat menarik dan aku kayak nggak tahan pengen ceritain ke kalian semua. Jadi nih ya, seperti yang kita tahu, negara kita Indonesia ini kan terbentuk dari gugusan-gugusan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Itulah yang akhirnya membuat Indonesia ini disebut sebagai negara kepulauan. Nah terus Wak, pas aku baca-baca kisah tentang pulau di Indonesia, aku nggak sengaja nih nemu artikel yang menuliskan tentang pulau-pulau angker dan berhantu di Indonesia. Nah menurutku Wak, kisah tentang pulau berhantu ini menarik kali. Biasanya selama ini kan kita ini lebih sering mendengar kisah tentang rumah angker lah, kuburan angker lah, gedung rumah sakit yang angker, gedung sekolah, pabrik dan lain-lain kan. Macam cuma satu bagian atau satu area kecil aja yang terkenal angker ya kan. Nah sedangkan kalau misalnya pulau berhantu itu berarti kan cakupan area yang terkenal angker ya sangatlah luas, sampai sebesar satu pulau ha. Nah kisah pulau berhantu inilah Wak yang mau aku ceritain sama kalian ya. Nah penasaran kayak gimana kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah jadi Wak, Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 gugusan pulau yang ada di dalamnya. Ada pulau-pulau besar, ada juga pulau-pulau kecil. Nah tapi meskipun jumlah pulau di Indonesia ini banyak kali, ternyata nggak semua pulau-pulau itu ada penghuninya Wak. Nah seperti yang kita semua tahu Wak, 5 pulau terbesar yang menjadi tempat tinggal utama bagi penduduk Indonesia adalah apa? Ada Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan juga Jawa kan. Dan selain itu banyak juga yang tinggal di pulau-pulau lain yang ukurannya memang lebih kecil nih dibanding 5 pulau tadi. Apa? Macam Pulau Bali, Lombok, Sumba, Flores, Bangka Belitung dan lain-lain masih ada lagi tuh kan. Nah uniknya Wak, dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia ini, jumlah pulau yang tidak berpenghuni ternyata jauh lebih banyak loh daripada pulau yang berpenghuni. Dimana berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan Wak, tercatat bahwa Indonesia ini memiliki lebih dari 13.000 pulau yang belum bernama, yang belum ada namanya dan juga nggak berpenghuni. Tapi meskipun nggak ada orang yang tinggal di pulau-pulau itu Wak, masing-masing pulau itu tetap memiliki daya tarik yang luar biasa tentunya, seperti kekayaan laut yang melimpah, pemandangan alam yang sangat memukau, dan kisah sejarah dari pulau itu sendiri. Nah ngomong-ngomong soal sejarah nih Wak, ternyata ada banyak sekali pulau di Indonesia yang juga punya sejarah kelam dan juga menyeramkan. Nah dari sejarahnya itulah Wak, beberapa pulau pun mendapatkan julukan sebagai pulau berhantu. Ini aku ceritain aja lah beberapa nih Wak. Yang pertama ada namanya Pulau Galang. Pulau Galang ini ada dekat kampung aku, dekat Kepulauan Riau. Pada tahun 1976 sampai 1996, pulau ini tuh pernah menjadi tempat pengungsian bagi ribuan tentara Vietnam yang kabur dari negara mereka setelah terjadi perang Vietnam. Nah sebenarnya Wak, ribuan tentara itu berencana untuk lanjut kabur lagi nih ke Australia. Terus juga ada yang mau kabur lanjut ke Amerika. Tapi sayangnya banyak dari mereka yang tidak berhasil lolos dan malah mengalami perampokan di situ Wak, serta penghilangan nyawa di Pulau Galang tulah. Nah konon katanya sampai hari ini para nelayan setempat yang ada di sana masih sering melihat penampakan tentara yang kayak macam melambai-lambaikan tangan mereka gitu Wak, dari tepian-tepian pulau itu di Pulau Galang. Terus kedua ada Pulau Kelor. Nah Pulau Kelor ini ada di Kepulauan Seribu, Jakarta. Di Kepulauan Kelor ini Wak, terdapat sebuah benteng peninggalan VOC yang digunakan semasa perang melawan Portugis waktu abad ke-17 gitulah. Nama benteng ini Martelo. Nah lalu pada tahun 1883 ketika Gunung Krakatau itu meletus Wak, dampak letusannya itu membuat benteng Martelo ini hancur dan menewaskan hampir semua prajurit yang ada di sana. Banyaklah itu yang bilang bahwa sampai hari ini masih sering terdengar suara hentakan-hentakan kaki prajurit di sekitar bekas benteng Martelo itu. Itu yang kedua. Terus ada lagi nih Pulau Cipir namanya. Nah Pulau Cipir ini ada di Kepulauan Seribu, Jakarta juga Wak. Dulunya pulau ini tuh sempat menjadi tempat untuk karantina bagi pasien penderita kusta atau penyakit kulit gitu. Kalau kalian datang ke Pulau Cipir itu Wak, kalian ini akan melihat ada banyak sekali bangunan bekas rumah sakit yang terbengkalai. Dan konon katanya warga setempat itu sering sekali mendengar adanya suara rintihan kesakitan gitu, dan juga teriakan minta tolong dari sana. Nah mereka percaya bahwa suara-suara itu berasal dari para pasien yang nggak selamat kayak gitu.
Nah, selain Pulau Galang, Pulau Kelor, Pulau Cipir yang aku sebutkan tadi, Wak, sebenarnya masih banyak pulau-pulau lain di Indonesia yang juga dikenal berhantu nih. Nah, ketika aku mencari tahu tentang pulau-pulau itu, tiba-tiba teringatlah aku sama film yang juga mengisahkan tentang pulau berhantu. Wak, kalian ingat nggak? Dulu tuh pernah loh ada film trilogi yang sangat-sangat tenar dengan judul Pulau Hantu juga. Jadi ada 3 film, Wak. Pulau Hantu 1 tuh dirilis di tahun 2007, Pulau Hantu 2 dirilis di 2008, Pulau Hantu 3 dirilis di 2012. Ingat kalian kan? Ini sekalian nostalgia aja nih, Wak, ya. Di sini aku akan menceritakan sekilas tentang film hantu ini, Wak, ya. Jadi, Pulau Hantu 1 itu berkisah tentang 8 orang sahabat yang lagi liburan di Pulau Madara namanya. Nah, selama liburan di sana, mereka tuh boleh main kemana aja lah, kecuali ke bagian belakang pulau. Nah, bagian belakang ini area terlarangnya lah gitu, Wak. Tapi banyak di antara mereka yang malah ngeyel. Alhasil ya itulah sosok penghuni pulau di sana tuh mulai meneror mereka lah satu persatu sampai mereka meninggal dunia semua. Nah, dari 8 sahabat tadi kan cuma ada 2 orang tuh yang selamat, namanya si Dante sama Nero. Terus kisah mereka berdua ini berlanjut ke film berikutnya, itulah yang dirilis tahun 2008 itu, Pulau Hantu 2. Nah, disebutkan bahwa 2 orang tadi, si Dante sama Nero ini masih terjebak di Pulau Madara itu, Wak. Tapi mereka malah kedatangan serombongan anak muda lagi yang mau membuat pesta di pulau itu. Mereka berdua ini udah memberi peringatan tentang bahaya yang sudah mengintai di Pulau Madara ini kan, termasuk larangan untuk apa? Jangan pergi ke pulau belakang. Tapi lagi-lagi larangan itu diabaikan sama yang rombongan baru ini, hingga teror pun mulai terjadi lagi dan kembali lagi memakan korban, ya. Nah, setelah berkali-kali memakan korban, Pulau Madara ini pun secara resmi ditutup. Tapi beberapa tahun kemudian akhirnya Pulau Madara ini dibuka lagi untuk umum, Wak, dan di dalamnya malah dibangun sebuah resort mewah nih. Nah, kisah tentang resort baru ini diceritakan di film berikutnya, itulah dia di Pulau Hantu 3 yang rilis tahun 2012. Nah, film Pulau Hantu 3 ini, Wak, bercerita tentang beberapa karyawan yang bekerja di resort itulah. Nah, ketika mereka mulai bekerja di sana, mereka notice tuh kalau satu persatu tamu resort kok banyak yang hilang ya. Bahkan mereka juga menemukan sebuah koper yang tergeletak gitu aja, Wak, di area hutan. Nah, ternyata semua keanehan itu, Wak, ada kaitannya dengan pencarian tumbal yang dilakukan oleh si pemilik resort. Pokoknya kurang lebih kayak gitulah, Wak, ceritanya. Nah, selain kisahnya yang menarik dan juga menegangkan, aku yakin kali ini buat kalian yang pernah nonton film Pulau Hantu 1, 2, dan 3 pasti juga notice kalau ada sesuatu yang janggal pada sosok hantu yang muncul dalam film, ya kan? Janggalnya apa? Nah, dia lupa aku. Nih ya, kalau kalian perhatikan, sosok hantu yang muncul di ketiga film itu, Wak, punya karakter yang cukup unik, dimana mulutnya selalu mangap, nganga. Itulah yang membuat kemunculannya ini selalu menyeramkan tentunya. Dan jujur, Wak, aku tuh penasaran kali sama kisah hantu si mangap, hantu mangap ini. Aku tuh pengen tahu sebenarnya apa yang membuat dia ini selalu mangap aja terus kan. Tapi sayangnya asal usul mengenai sosok hantu mangap ini, Wak, nggak dijelaskan tuh memang di film Pulau Hantu 1, Pulau Hantu 2, dan Pulau Hantu 3. Nggak ada dijelaskan di situ. Nah, buat kalian yang sama kayak aku nih, sama-sama penasaran dengan sosok hantu mangap tadi itu, kalian nggak perlu risau, Wak, karena aku punya kabar gembira buat kalian semua. Setelah 12 tahun berlalu sejak film Pulau Hantu 3 itu rilis, sebentar lagi akan tayang film berikutnya, yaitu Pulau Hantu 2024. Meskipun dengan judul yang sama ya, sama-sama Pulau Hantu, di film yang baru ini kita akan disajikan dengan jalan cerita dan juga pemeran yang berbeda dari 3 film sebelumnya, Wak. Jadi plot ceritanya betul-betul baru lah gitu. Tapi menariknya, di film Pulau Hantu 2024 ini, Wak, rasa penasaran kita tentang sosok hantu mangap tadi akan dibahas tuntas. Film ini juga mengisahkan tentang siapa sih hantu mangap itu sebenarnya, kenapa dia selalu mangap, dan kenapa dia bisa ada di pulau itu. Topik cerita yang diangkat dalam film Pulau Hantu 2024 ini, Wak, juga merupakan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai kesehatan mental. Dimana dalam film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang mengadakan pesta kelulusan di sebuah kapal private gitu. Nah, dalam pesta itu, Wak, salah satu tokoh yang bernama Dara terus menerus ditelepon sama mamanya nih. Mamanya khawatir sama keadaan dia kan. Tapi Dara ini malah diabaikan telepon dari mamanya itu, hingga akhirnya sebuah petaka pun nimpa mereka semua di sana. Petaka itu bermula ketika kapal yang mereka naiki ini tiba-tiba terdampar, Wak, di sebuah pulau misterius. Nah, pada saat itu mesin kapal ini mendadak mati gitu loh, Wak, dan mereka tuh nggak nemu sinyal untuk minta bantuan. Nah, lalu ketika mereka lagi berusaha mencari sinyal ini, Wak, mereka malah dengar ada suara anak kecil teriak, "Mama!" kayak gitu. Dara dan teman-temannya ngikutin lah suara itu kan, sampai-sampai mereka nggak sadar kalau ternyata mereka udah makin masuk, semakin dalam ke area hutan. Nah, di dalam hutan itulah, Wak, mereka menemukan ada bangunan terbengkalai gitu yang dulunya merupakan panti gangguan jiwa. Supaya kalian makin penasaran nih sama kelanjutan kisahnya, sekarang aku mau ngeliatin sama kalian trailer film Pulau Hantu 2024 ya. Kalian tengok baik-baik, Wak.
Aku dengar Papa bosan sama ruang kerja Papa. Jadi aku gambar. Cheers! Pak! Kalian ada yang dapat sinyal nggak? Terus ini kita di mana? Kita nggak terdampar kayak kapal-kapal ini, Kak. Katanya di Indonesia tuh masih banyak banget pulau-pulau yang belum terdaftar sama pemerintah. Mungkin ini salah satunya. Kalian tunggu sini ya. Dar? Noah? Halo? Kenapa kamu lakukan itu ke Papa? Kapan Mama jemput aku? Dia belum mati. Coba dah. Ya kan? Dari trailernya udah bikin merinding ya kan? Gimana nanti film utuhnya? Udah pasti seram dan merinding kali sini. Aku jadi gak sabar Wak pengen nonton film ini betul. Dan seperti yang sudah aku sebutkan tadi Wak, film ini juga akan menayangkan si sosok hantu mangap. Hantu mangap is back! Akhirnya setelah bertahun-tahun memendam rasa penasaran tentang si sosok hantu mangap ini, misteri tentangnya akan segera terjawab. Karena inilah dia nih kabar bahagianya. Film Pulau Hantu 2024 akan segera tayang di bioskop pada tanggal 10 Oktober 2024 Wak. Pas sekali bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bentar lagi nih. Aku sangat merekomendasikan film ini ke kalian. Jadi jangan lupa kosongkan jadwal kalian di tanggal 10 Oktober besok untuk nonton film ini ya. Rasakan sendiri betapa seramnya Pulau Hantu dan juga sampai ketemu lagi dengan si sosok hantu mangap itu. Ya kan? Selamat menonton semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.